Oke, appreciate untuk teman-teman yang melayani pada hari ini, karena ini adalah kebaktian yang ketiga hari ini dan yang tugas dari pagi sampai sore hari ini eh, kami semua pastoral sangat menghargai karena waktunya dan benar-benar kami sangat menghargai dan biar Tuhan saja yang membalasnya, karena saya tidak bisa membalasnya. Oke, kebaktian sorenya tadi luar biasa ya, nggak mau kalah sama youth-nya tadi. Ini saya pastikan ini berjiwa muda aja sih, karena yang muda-muda tadi udah kebaktian youth gitu kan, benar-benar nggak mau kalah. Oh masih muda ya, oh iya iya. Perkenalkan itu Steven yang masih muda. Oke, kita akan bahas satu topik dari rangkaian series Credo Rasuli atau pengakuan iman Rasuli. Hari ini adalah minggu yang ke-9. Nggak kerasa ya, udah masuk minggu ke-9. Dari 11 minggu yang kita rencanakan untuk membahas pengakuan iman Rasuli. Dan 2 minggu lagi selesai, habis itu kita liburan teman-teman semua. Pendeta gembala juga mau liburan. Gitu. Oke, jadi setelah nanti pengakuan iman rasuli, kita akan liburan, Januari kita akan kembali dan kita akan bahas tentang Mazmur 23. Mazmur 23. Kita akan bahas sekitar 6 minggu ya. Sekitar 6 minggu kita akan bahas tentang Mazmur 23. Nah, hari ini kita akan bahas rangkaian dari Credo Rasuli. Kalau kita lihat Credo Rasuli atau pengakuan iman Rasuli itu terdiri atas 3 bagian sebenarnya. Bagian pertama yang menjelaskan bagaimana aku percaya kepada Allah Bapa, kemudian kepada Yesus anaknya yang tunggal, dan kepada hari ini aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi ketika kita membicarakan tentang Credo Rasuli sebenarnya kita sedang membicarakan tentang Allah Tritunggal. Ya. Nah, hari ini akan bicara tentang Roh Kudus. Kebetulan besok hari Kamis, yuk kelas kita akan masuk kepada materi keempat, modul keempat, yaitu tentang Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan bahas dari sisi yang lain atau cara pandang yang lain. Jadi saya yakin ini nggak akan bentrok materinya, bentrok juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi kita akan bahas coba dari sisi yang lain supaya kita lebih mengerti lagi siapa sih itu Roh Kudus. Apakah hari-hari ini kita memandang Roh Kudus ini dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Apakah jangan-jangan Roh Kudusnya itu kita sendiri? Coba nanti kita tanya ya sama diri kita sendiri. Jangan-jangan Roh Kudusnya itu kita sendiri. Gitu. Nah, nanti yang belum ikut Yuklas bisa mendaftar ke Marco untuk ikut Yuklas tahun depan. Tahun depan ya? Tahun ini udah nggak ada kan? Nah, puji Tuhan. Saya kalau ada berarti nggak libur. Gitu, gitu oke. Kita mulai dari aku percaya kepada Roh Kudus. Yuk kita bilang sama-sama, aku percaya kepada Roh Kudus. Ini kalimatnya kayaknya pendek, ya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi ini paling sering disalah artikan. Kadang dibuat spektakuler, ya. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus tuh kadang dibicarakan atau kadang dibuat spektakuler, kadang dilupain, diabaikan, dilupakan. Tapi sebelum memulai kita bahas tentang Roh Kudus, saya tertarik dengan kata percaya kepada. Aku percaya kepada, ya. Kenapa? Ayo kita introspeksi hati kita. Kira-kira apa benar kita percaya kepada Roh Kudus? Atau jangan-jangan kita tuh percaya kepada diri kita sendiri? Kita percaya kalau kita paling mampu, kita percaya kalau kita ini paling super, paling luar biasa, paling super kata Mario Teguh, gitu kan?
Atau jangan-jangan kita percaya kepada pandangan dunia. Kita ngikut arus dunia. Kalau dunia ngomong apa, ya itu yang kita percaya. Gitu kan? Coba kita introspeksi hati kita yang terdalam. Apakah benar-benar kita percaya kepada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu sering banget ya disamakan dengan apa? Feeling, perasaan. Jadi rasanya itu perasaan kita itu sering kita samakan dengan ini Roh Kudus yang ngomong. Atau dengan apa? Dengan getaran-getaran misalnya. Atau dengan apa lagi? Dengan suasana ibadah. Wih, kalau ibadahnya ya, musiknya bisa membuat orang nangis, wah itu Roh Kudus datang itu. Saya mau kasih tahu teman-teman semua. Waktu saya pergi ke Disneyland, saya lihat arak-arakan pawai, saya pun nangis teman-teman. Waktu lihat konser dunia pun, kita bisa nangis juga. Jadi kalau Roh Kudus ukurannya dengan nangis, bukan seperti itu juga guys. Nangis itu bukan ukuran dari itu kehadiran Roh Kudus. Atau misalnya Roh Kudus diukur dengan apa? Ketawa gitu. Ketawa. Percayalah, kita nonton stand up komedi juga kita ketawa. Enggak bisa diukur dengan seperti itu. Atau dengan kejang-kejang misalnya. Enggak juga seperti itu. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kalau tanpa Roh Kudus, ya kekristenan itu cuma tinggal teori aja. Jadi Roh Kudus itu penting. Kita harus bahas. Karena tanpa Roh Kudus, kekristenan itu cuma tinggal teori. Dan iman kita itu tinggal kata-kata doang. Kenapa? Kayak tetangga kita, gitu kan? Kan sering ngomong, aku beriman, aku punya iman. Tapi itu cuma kata-kata, gitu. Karena iman yang salah atau orang yang belum percaya. Artinya begini, tanpa Roh Kudus ya kita bisa tahu Injil. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita bisa tahu Injil. Tapi kita nggak bisa percaya Injil. Kita bisa tahu kalau Yesus itu mati di atas kayu salib. Menebus setiap kita. Tapi itu cuma informasi buat kita. Dan itu bukan transformasi buat hati kita. Tapi itu cuma sekedar informasi. Kita tahu kisahnya. Tapi kita nggak pernah tersentuh oleh kisahnya. Kita dengar kebenaran, tapi kita nggak pernah hidup dari kebenaran itu sendiri. Kalau itu tanpa Roh Kudus. So topik mengenai Roh Kudus adalah topik yang sering kali disalahpahami dan disesatkan. Sekali lagi topik ini tentang Roh Kudus. Ini adalah topik yang sering disalahpahami dan disesatkan. Bahkan oleh orang-orang yang ngakunya orang-orang Kristen. So, kita bahas ini, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, seringkali kita harus bahas dari dua sisi, yaitu sisi experientialis, susah banget kata-katanya, ya bener kan, experientialis, udahlah pokoknya itu, ya, dan intelektualis. Apa itu? Apa sih ini? Yang pertama, experientialis ini adalah orang-orang yang kelihatannya sangat ngeroh. Sering jumpai orang-orang yang ngeroh? Hah? Yang ngeroh? Biasanya orang yang ngeroh itu dia nggak ngomong kalau dirinya ngeroh. Teman-teman saya tuh juga orang yang paling ngeroh. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang menang sama saya ngerohnya.
Ngeroh, benar-benar ngeroh. Nah, siapa mereka ini adalah orang-orang yang sangat ngeroh, di mana penekanan mereka, kaum ini, kaum yang pertama ini, saya bilang aja, eksperensialis ini adalah kaum yang pertama, supaya gampang ngomongnya. Kaum yang pertama ini adalah mereka yang penekanannya itu selalu pada pengalaman Roh Kudus dan sangat menekankan pentingnya memiliki karunia Roh Kudus. Apa karuniamu? Wes, gitu kan. At least bisa bahasa roh. Contohnya sekarang. Banyak orang yang ngomong gini. Saya mendengar Roh Kudus berbicara. Berbicara kepada kamu. Bahwa kamu itu harus nyumbang apa yang kamu punya. Nanti nomor rekening tertera di sini. Kamu harus nyumbang apa yang kamu punya. Seperti janda miskin di Sarfat. Dan kamu akan diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Dan semua orang akan melihat kamu. Kalau kamu tuh diberkati. Itu sering dengar nggak? Sering nggak? Nah, saya sih sering. Iya, sering ngomong juga. Ada di podcast saya. Mungkin kita sering mendengar hari ini pendengarannya sangat ngeroh banget gitu kan. Bahkan kaum yang pertama ini juga sangat menekankan kadang-kadang hal-hal yang di luar Alkitab. Gitu. Yuk jujur, ini yang sering terjadi ya di kalangan karismatik dan Pentakosta yang gak sehat. Sekali lagi, yang gak sehat. Kalau kamu protes berarti kamu gak sehat. Yang gak sehat. Bukan semuanya salah, tapi ada kecenderungan yang berbahaya. Bahaya gimana? Roh Kudus itu dijadikan sumber sensasi, ya, bukan pribadi yang dimuliakan. Karunia dijadikan alat pamer, bukan alat pelayanan. Nubuat diberlakukan seperti ramalan, bukan pewartaan Injil. Suara Tuhan, dengar suara Tuhan, dipakai untuk manipulasi. Bukan membangun. Pengalaman tumbang, saya dulu tukang tumbang, teman-teman. Saya juga tukang numbangin. Nanti kalau ada yang mau belajar tumbang, datang ke saya. Getaran, wah, debu emas. Asik banget tuh. Debu emas. Angin roh, angin roh. Pernah satu kali saya ibadah ya. Terus WL-nya ngasih ke ini pemain musik. Tolong. Suara angin. Tuh di belakang ketawa, pengalaman tuh. Suara angin gitu. Suara air terjun. Wih, gimana kebaktian ada suara air terjun gitu kan. Nah, tapi itu sering. Jadi pengalaman ini kalau kita bisa tumbang, bisa datang ke debu emas, angin roh ini dianggap sebagai bukti kedewasaan rohani kita. Kalau kita nggak punya pengalaman ini semua, dibilang imanmu itu kurang. Imanmu tuh kurang power gitu kan. Kadang-kadang kan ngomongnya gini nih. Tadi Roh Kudus bilang, kamu harus transfer sekarang juga. Gitu. Sebelum jam 1. Wah, harus transfer. Nanti Tuhan akan balas 100 kali lipat. Gitu kan sering banget tuh. Nah, kadang-kadang Roh Kudus itu dilakukan seperti remote. Jadi manusia itu yang jadi pengontrolnya. Sehingga banyak jemaat sebenarnya yang takut dianggap rohani akhirnya. Kalau nggak bisa ngelakuin itu semua, dianggap
nggak rohani. Atau merasa rendah diri karena nggak bisa dapat penglihatan. Sering kan istri saya yang cantik yang tadi nyanyi di sini, itu sering banget ngomong sama saya karena saya kan sering gini nih, Tuhan ngomong gini nih, Tuhan ngomong gini nih, gitu kan. Terus, aku dapat penglihatan seperti ini nih, gitu. Tapi istri saya bilang, kok aku nggak pernah dapat penglihatan ya? Tuhan ngomong tuh kayak gimana sih, gitu kan? Itu sering banget tuh gitu. Nah, tapi gini loh, di 1 Korintus 12 ayat 7 itu dibilang gini, masing-masing diberi penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kesalahan umumnya itu gini, yang bisa nubuatan, ya itu dibilang akan lebih rohani. Atau yang bisa bahasa roh, itu udah penuh dengan roh. Gitu. Kadang-kadang ya, sampai saya juga bingung. Mau melayani Tuhan aja harus bisa bahasa roh. Mau nyanyi ini di depan harus bisa bahasa roh. Dan ini jadi syaratnya. Ada itu banyak yang kayak gitu. Padahal di 1 Korintus ayat yang 3 Paulus bilang jemaat Korintus itu, kita kalau tahu jemaat Korintus itu jemaat yang penuh dengan karunia roh. Gitu kan? Penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi Paulus bilang jemaat Korintus itu duniawi berantakan. Padahal karunianya banyak. Jadi gini loh, ukuran kedewasaan itu bukan dari seberapa banyak karunia yang kamu punya. Tapi seberapa mirip kita dengan Kristus. Itu ukuran kedewasaan. Kembali ke Kristus, disalib. Kristus memberi kita buah roh lebih daripada karunia roh. Ia mengubah karakter kita dengan darahnya. Itulah mujizat terbesar sebenarnya. Padahal di Alkitab Roh Kudus itu paling sering bekerja diam-diam kan. Benar nggak? Melalui firman, pertobatan, pengudusan, penghiburan. Nggak dengan cara-cara yang spektakuler. Nah ini kaum yang pertama gitu. Kaum yang bertanya. Saya bisa menjabarkan banyak karena saya pelaku. Nah sekarang kaum yang kedua, intelektualis. Siapa dia? Mereka adalah kaum yang melihat sinis. Kaum yang pertama tadi. Gitu kan. Ini kayaknya dibuat-buat ini. Ini kayaknya enggak Alkitab ini. Gitu kan. Mereka sudah melihat kerusakan dan kekacauan yang diciptakan oleh kaum yang pertama tadi yang enggak sehat. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjauh dari hal-hal itu. Pokoknya gak usah lah itu karunia-karunia rohani itu gak usah lah. Mereka percaya bahwa Tritunggal itu ada, tapi itu adalah Allah Bapa, ya, Allah Anak, dan Allah Alkitab. Mereka gak berani bicara tentang Roh Kudus. Mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap Roh Kudus. Mereka percaya kepada Roh Kudus, tapi Roh Kudus hanya sebuah teori aja. Mereka bisa menjelaskannya tetapi mereka tidak memiliki persekutuan dengan Dia. Mereka punya pandangan sangat tinggi, ngerti banget Alkitab, gitu ya, belajar sampai dalam Alkitab, tapi mereka secara tidak langsung mengabaikan pengalaman dengan Roh Kudus. Itu yang sering terjadi. Sebagian gereja yang ada di golongan kedua ini melihat kekacauan tadi, kemudian lari menghindar sejauh mungkin. Mereka nggak mau bicara tentang karunia. Mereka nggak mau bicara tentang persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu seperti anggota Tritunggal yang yang kikuk gitu loh. Ada tapi nggak tahu harus diapain. Mereka menjunjung tinggi Alkitab itu mulia, tapi tanpa Roh Kudus. Mereka tahu doktrin tentang Roh Kudus, tapi nggak kenal. Itu kaum yang kedua.
Padahal di 1 Tesalonika 5, sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20, itu dibilang gini, jangan padamkan apa? Roh. Jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuatan. Nah, kaum yang kedua, ini seringkali menghindar dari ini. Alkitab bilang, firman-Nya bilang, ujilah, uji. Bukan hapus. Uji, bukan hapus. Lalu harus gimana? Ya terbuka, tapi berhikmat. Bisa diperiksa, tapi bukan mematikan. Jadi dua kaum ini jelas ya, ekstrimnya ini sangat bertentangan. Nah, terus jadi Roh Kudus tuh kayak gimana sih? Gitu kan. Roh Kudus tuh kayak gimana sih? Nah, hari ini kita akan bahas tentang Roh Kudus. Dibagi menjadi 3 bagian, ini baru khotbahnya sekarang. Pertama, siapa itu Roh Kudus? Kedua, apa karya Roh Kudus? Ketiga, implikasi dalam hidup kita. Kita akan mulai dari siapa itu Roh Kudus. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani, alon parakleton, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Dikatakan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu, alon parakleton itu adalah dari bahasa aslinya kita bisa memahami bahwa kata yang lain itu mendahului kata penolong. Apa maksudnya ini? Nah, kalau kita baca di Injil Yohanes, sebenarnya Injil Yohanes ingin mengatakan bahwa kehadiran penolong yang lain bagi para muridnya hari itu sebetulnya menegaskan kehidupan mereka sudah menerima penolong yang pertama. Mereka sudah menerima penolong yang pertama. Jika Yesus mengatakan ada penolong yang lain, artinya para murid sudah memiliki penolong pendahulunya. Siapa dia? Yesus itu sendiri. Artinya ayatnya berkata supaya Ia menyertai kamu selamanya. Nah, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal bersama kita tanpa pernah meninggalkan. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya apa? Maksudnya Dia berhabitasi di dalam setiap orang percaya. Jadi gini, kalau kita belajar tentang perjanjian lama, ya, setiap kali raja-raja di perjanjian lama atau nabi-nabi di perjanjian lama, dia berhasil melakukan misi Tuhan atau dia berhasil melakukan apa yang Tuhan suruh, itu ada roh Tuhan yang turun terhadap mereka. Setiap raja-raja atau nabi-nabi itu menerima kasih karunia dari Tuhan sehingga mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu di perjanjian lama, ya. Tapi pada akhirnya kalau kita belajar di perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama, nabi-nabi di perjanjian lama, raja-raja di perjanjian lama, itu nggak ada yang berhasil. Hidupnya tidak ada yang berakhir dengan sempurna, nggak ada. Semuanya itu mengalami kegagalan juga. Mereka juga mengalami kegagalan. Daud itu dia menerima anugerah Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Tapi satu sisi Daud juga berzina. Daud juga jatuh. Ya. Abraham yang dibilang bapak orang beriman, padahal dia orang yang paling tidak beriman. Dia menjual istrinya sendiri. Mereka gagal semua. Tapi ketika mereka berhasil menjalani apa yang Tuhan suruh, karena rohnya itu ada di dalam mereka. Gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di perjanjian lama, rohnya itu turun ke mereka. Kemudian mereka bisa menjalankan itu semua. Dan ketika mereka jatuh, rohnya itu keluar. Jadi rohnya itu bisa turun dan bisa keluar. Maka itu Yesus
lahir di dunia. Dia menebus setiap kita. Dia harus mati di atas kayu salib karena kenapa? Karena ini semua nggak ada yang berhasil, teman-teman. Maka itu Yesus turun ke dunia, dia harus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Maka itu ada kata tetelestai. Sudah selesai. Dia udah menyelesaikan semuanya. Karya penebusan itu. Dan dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Setelah bangkit, dia naik ke surga. Maka itu dia meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudusnya turun. Untuk berhabitasi di orang-orang yang percaya. Maksudnya apa berhabitasi? Dia tinggal tetap di orang-orang percaya. Habitasi berarti tinggal selamanya. Sehingga kita tidak dapat kehilangan Roh Kudus karena dia bersama dengan kita selamanya. Jadi mulai hari ini kita sadar bahwa Roh Kudus itu nggak pernah meninggalin kita. Karena saya pernah diskusi dengan satu pendeta. Pendeta senior, waktu saya bilang Roh Kudus itu berhabitasi loh. Dia bilang gini, mana buktinya ayatnya? Saya tanya balik, mana buktinya ayatnya yang bilang Roh Kudus bisa keluar masuk itu? Dia tunjukin ayatnya, ada. Tapi itu semua di perjanjian lama. Ketika ayat-ayat setelah Yesus mati di atas kayu salib, gak ada. Semua mengatakan Roh Kudus berhabitasi di dalam hidup setiap orang percaya. Gitu kan? Satu hari Om Kris Manusama cerita gini. Kalau aku mati, ya gini, ilustrasinya gini. Kalau mati, aku mau tanya. Kira-kira Musa itu, aku mau ketemu dengan Musa. Kira-kira rasanya feelingnya gimana sih si Musa ketika dia berhasil membelah laut itu. Terus aku mau ketemu Daud. Aku mau tanya, Ut, gitu kan. Aku mau tanya, gimana sih waktu kamu ngalahin si Goliat itu? Kamu padahal kan kecil gitu kan. Ngalahin Goliat tuh gimana sih? Gitu. Mungkin Musa bisa menjelaskan feelingnya, perasaannya ketika dia membelah laut. Mungkin Daud bisa menjelaskan waktu dia mengalahkan Goliat. Gitu kan. Tapi kemudian mereka gantian bertanya sama kita. Gimana sih rasanya waktu Tuhan selalu bersama-sama dengan kamu? Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, dia selalu bersama-sama dengan kamu. Karena hal itu kita semua gak pernah rasakan. Dan kamu hari ini, kamu rasakan itu. Mereka gak rasakan karena mereka hidup di era di mana Yesus belum datang. Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, dan Roh Kudusnya belum dicurahkan. Itu saudara yang kita alami hari ini. Tapi seringkali kita masih berpikiran Roh Kudus itu keluar masuk gitu loh. Terus kalau gitu ya, banyak yang bilang gini, kok ada Roh Kudus tapi kehidupan kita masih kacau sih? Banyak kan yang sering tanya gitu. Ada Roh Kudus tapi kok kehidupan kita masih kacau sih? Ada Roh Kudus tapi kok gue masih jatuh sih? Ada Roh Kudus tapi kok aku masih berbuat dosa sih? Ada Roh Kudus tapi kok hidupku masih kayak gini sih? Gitu kan? Kehadiran Roh Kudus bukan berarti jalan hidup kita selalu rata dan tenang. Tapi justru dialah kepastian ketika jalan itu terjal, gelap, dan tidak masuk akal. Roh Kudus bukan tanda bahwa badai itu tidak akan datang. Melainkan bukti bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai itu sendirian. Amin. Mungkin hidup kita nggak berjalan dengan sesuai rencana kita. Hidup kita nggak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Tapi itu justru bagus, teman-teman. Ketika hidup kita nggak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak kita, itu sebenarnya justru menyadarkan kepada kita bahwa yang ada di dalam kita, pribadi kita ini adalah Roh Kudus. Ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak kita, jangan-jangan aku percaya kepada diriku sendiri.
Jangan-jangan aku percaya bukan kepada Tuhan tapi kepada diriku sendiri. Kenapa? Karena cara pandang Tuhan itu beda jauh dengan cara pandang kita sebagai manusia. Apa yang kita pikirkan itu beda jauh dengan apa yang Tuhan pikirkan atas hidup kita. Dia sudah tahu akhir hidup kita seperti apa. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Kita tahu akhir hidup kita pasti akan mati. Tapi dengan cara apa kita mati kita nggak tahu. Tapi dia tahu. Bahkan dia merencanakan semua kehidupan kita. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dia udah tahu. Nah, tapi kan kita selalu gitu kan. Wah, kalau ini gak sesuai dengan rencana kita, ini gak ada Roh Kudus nih. Kalau gak sesuai dengan rencana kita, ini berarti Tuhan gak di pihak kita, gitu kan. Atau bahkan kita balik. Kalau gak sesuai dengan rencana kita, berarti kita ini iman kita belum kuat. Gitu. Seringkali kita seperti itu. Namun kebenaran ini mengingatkan bahwa sesungguhnya kehadiran Roh Kudus bagi kita hari ini adalah sebuah jaminan. Meskipun hidup kita nggak berjalan seperti yang kita inginkan, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Roh Kudus tidak berjanji menyingkirkan semua pergumulan kita. Ia tidak menjamin hidup tanpa guncangan, tapi ia memastikan kita tidak pernah dibiarkan runtuh sendirian. Artinya gini, hari ini kamu bisa gagal, tapi roh itu nggak pergi. Artinya hari ini mungkin kamu bisa jatuh, tapi roh itu nggak pernah kabur. Artinya hari ini mungkin kamu bisa hancur, tapi roh itu nggak undur. Hari ini kamu bisa tersesat, tapi roh itu tetap mengejar kita yang tersesat itu. Itulah Roh Kudus. Sebagian aliran Kristen itu bilang gini, kalau kamu nggak suci, Roh Kudus itu akan pergi. So kita harus kudus nih, kita harus suci nih supaya Roh Kudus itu nggak pergi. Maka itu dia bilang kalau kamu nggak suci, Roh Kudus itu akan pergi. Tapi sesungguhnya itu bukan Injil. Perkataan itu bukan Injil. Perkataan itu bukan kasih karunia. Tapi itu adalah legalisme rohani. Kabar baiknya Roh Kudus tinggal. Sekali lagi, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena karya Kristus yang sempurna dalam hidup kita. So kalau hari ini hidupmu lagi kacau, Roh Kudus itu gak jauh dari kita. Amin. Ini bagian kedua, Roh Kudus bukan energi. Dia pribadi yang bisa dikenal. Karena seringkali kita menganggap Roh Kudus itu seperti energi. Gitu kan? Di dalam Yohanes 14 ayat 17, katakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sekali lagi saya ulangi, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Coba perhatikan kata mengenal dia. Ketika kita bilang mengenal dia, berarti Roh Kudus itu adalah sebagai pribadi. Karena sebagian dari kita menganggap Roh Kudus itu sebagai energi, sebagai seperti arus listrik, gitu, arus listrik. Jadi kalau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus terhubung dengan sumber listriknya. Seringkali seperti itu. Kita harus tercolok dulu nih sama saklar listrik, baru kita bisa mengalami arus listrik rohani. Arus listrik rohani, urapan dari Tuhan, gitu kan. Ya, ini jelas
Salah, karena Roh Kudus bukanlah sebuah energi atau kuasa, tapi dia adalah seorang pribadi. Nah, cara kita mendekati Roh Kudus sebagai energi dengan Roh Kudus sebagai pribadi, itu pasti beda. Ya, pasti beda. Ini bisa kita lihat ya, maksudnya gini, oh berarti selama ini saya mendekati Roh Kudus itu hanya sebagai energi, bukan sebagai pribadi. Kita lihat, kuasa membuat kita merasa kuat, tapi pribadi membuat kita merasa dikasihi. Jika Roh Kudus hanya energi, ya, kita akan sibuk mengejar sensasi. Tapi kalau dia sebagai pribadi Allah, dia mengubah hati kita, bukan hanya suasana kita. So, Roh Kudus hari ini jadi siapa buat kita? Jika Roh Kudus hanya kuasa, ya, kita akan bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan Roh Kudus untuk aku gunakan demi kepentinganku. Tapi kalau kita berpikir Roh Kudus adalah pribadi, maka kita akan bertanya gini, bagaimana aku bisa mengenal Roh Kudus itu lebih lagi? Beda. Yang satu pengen mendapatkan Roh Kudus itu untuk kepentingan kita. Yang satu ingin mengenal Roh Kudus, mendapatkan dan mengenal. Itu jauh beda. Pada akhirnya kita bisa melihat perbedaan yang nyata. Jika dia hanya kuasa, kita akan menggunakannya untuk agenda kita. Tapi karena dia pribadi, kita justru menyerahkan agenda kita kepadanya. Kuasa membuat kita berani, tetapi pribadi Roh Kudus membuat kita berubah. Amin. Justru pengenalan kita akan pribadi Roh Kudus itu akan menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengubahkan hati setiap kita. Dia adalah roh kebenaran yang sanggup untuk mengubahkan hati kita untuk hidup di dalam ketaatan Allah. Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan dunia nggak mengenal dia. Dunia nggak mengenal dia. Dunia nggak mengenal Roh Kudus. Tapi kita, orang yang dipilih, itu kita kenal siapa Roh Kudus. Jadi pengenalan kita, ya, kalau dunia nggak mengenal dia, dunia nggak bisa kenal Roh Kudus. Tapi kita orang yang dipilih bisa kenal dengan Roh Kudus. Maka dari itu pengenalan kita pada Allah sesungguhnya semata-mata itu karena karya Roh Kudus yang bekerja dan diam di hati kita terlebih dahulu. Gak ada orang bisa percaya Kristus tanpa Roh Kudus. Gak ada orang bisa bertobat tanpa Roh Kudus. Karena harus ada Roh Kudus dulu, baru dia bisa percaya. Harus ada Roh Kudus dulu, baru dia bisa bertobat. Bukan kita bertobat dulu baru Roh Kudus masuk. Bukan kita percaya dulu baru Roh Kudus masuk. Enggak, kita ini mati seperti batu. Kita harus dihembuskan dulu Roh Kudus itu ke dalam hidup kita. So kita bisa percaya dan kita bisa bertobat. Amin. Di Yehezkiel dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bahwa Roh Kudus yang telah mengubahkan hati kita dan menuntun kita pada kebenaran. Hanya Roh Kudus yang melakukan itu. Kehadiran Roh Kudus ada di dalam kita. Bukan supaya kita punya pengetahuan terhadap kebenaran itu semakin banyak. No. Tapi berbicara bagaimana kita dimampukan menghidupi kebenaran itu. Beda teman-teman. Kehadiran Roh Kudus ada di dalam kita bukan supaya kita punya pengetahuan semakin dalam, semakin banyak tentang kebenaran.
tapi berbicara bagaimana kita dimampukan menghidupi kebenaran itu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita menjaga hati kita tetap rendah saat kita berhasil. Dan tetap tegak saat kita gagal. Dialah yang membuat kita nggak sombong ketika taat. Dan nggak hancur ketika kita jatuh. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ketaatan tidak akan membuat kita sombong. Dan kegagalan tidak akan membuat kita putus asa. Ia selalu mengingatkan kita, semua keberhasilanmu adalah apa? Anugerah. Semua keberhasilanmu adalah kasih karunia. Dan semua kegagalanmu itu semua udah ditelan oleh kasih-Nya. Amin. Kita masuk pada bagian yang kedua. Apa karya Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita lihat ayat ini, jelas banget kalimat ini menjadi cara pandang kepada kita tetap tentang betapa pentingnya kita mempercayai Alkitab sebenarnya. Sekalipun Alkitab itu ditulis manusia, tapi Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus menerangi hati kita untuk memahami firman. Kenapa saya harus menerangkan ini, menjelaskan ini? Karena gini, sekarang ini sejujurnya ya, kita nggak butuh lagi pewahyuan baru dari Tuhan. Kita nggak butuh lagi pewahyuan baru dari Tuhan. Yang kita butuhkan adalah pencerahan dari Tuhan akan pewahyuan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita butuh pewahyuan yang baru dari Tuhan, ya, berarti kita itu udah keluar dari Alkitab. Karena semua pewahyuannya itu sudah ada di dalam Alkitab. Nah, Roh Kudus itu akan membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Adalah satu hal untuk kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu baik, tetapi Roh Kudus yang membukakan hati kita untuk melihat keindahan Kristus di dalam Alkitab. Jadi Roh Kudus bukan memberi Alkitab yang baru, tetapi membuat kita melihat Kristus di dalam Alkitab yang sudah ada. Ini penting, teman-teman. Karena kita sering membuat pewahyuan-pewahyuan baru. Serius. Yang pewahyuan itu sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Seakan-akan itu dari Tuhan. Terus kok ini dibilang tapi membuat kita melihat Kristus di dalam Alkitab yang sudah ada. Terus waktu kita baca perjanjian lama gimana? Gak ada Kristus tuh di situ. Saudara, waktu kita membaca perjanjian lama, sebenarnya itu adalah nubuatan semua tentang Kristus. Tetap ada Kristus di situ. Tapi itu nubuatan yang terjadi nanti ketika Kristus ada di dunia. Gitu kan. Dan di perjanjian lama itu kita akan melihat semuanya itu gagal. Semuanya itu tidak mencapai kesempurnaan. Kristuslah yang akan menyempurnakan itu semua. Amin. Jadi tanpa kehadiran Roh Kudus, mata hati kita akan gelap. Dan kita sama sekali tidak bisa membaca firman Tuhan dan memahaminya. Nah, Yohanes 14 ayat 27 lanjutannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Nah kalau kita baca ayat ini, kita mesti ngerti konteksnya apa ini. Konteksnya itu pada saat itu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Ya, dia akan meninggalkan murid-muridnya dan murid-muridnya itu ketakutan. Murid-muridnya gentar karena akan ditinggalkan gurunya. Maka itu Yesus bilang damai sejahtera yang akan kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Roh Kudus menjamin damai sejahtera kita. Ya. Roh Kudus menjamin damai sejahtera meskipun di tengah segala penderitaan yang kita hadapi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 katakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus tidak hanya memberikan damai sejahtera, tapi juga kasih dan sukacitanya. Itu yang ditinggalkan buat setiap kita. Maka itu kondisi di luar bisa mengguncang. Tapi damai sejati tidak pernah berasal dari luar diri kita. Karena Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Damai itu mengalir dari Roh Kudus yang menetap dalam diri kita, mengalir bahkan ketika dunia bergemuruh. Jadi kasih sukacita damai sejahtera kita sebetulnya nggak lagi bergantung oleh keadaan yang baik atau buruk di dalam hidup kita. Tapi kebenaran ini mengingatkan kita semua itu bersumber semua dari Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu akan membuat dunia melihat kekurangan dari kebenaran diri mereka sendiri. Jadi dunia ini sebenarnya nggak benar. Gitu loh. Maka itu kalau kita percaya kepada dunia, rugi-ruginya kita. Kita percaya dengan apa yang terjadi di dunia ini, arus dunia, tren dunia, ini sebenarnya rugi-ruginya kita. Karena kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Serius. Kain kotor di sini bicara tentang apa? Maaf, seperti pembalut wanita yang sudah dipakai. Seperti itu di hadapan Tuhan. Apakah kita mau melempar pembalut itu ke Tuhan? Itu bahasa aslinya artinya seperti itu. Firman-Nya berkata Roh Kudus menginsafkan dunia. Tapi dengan cara bagaimana Roh Kudus menginsafkan dunia itu? Jikalau penghiburan yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga bersaksi. Tetapi kamu juga bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. So, Roh Kudus melakukannya, itu melalui pekerjaannya, melalui kita, dan melalui gerejanya. Melalui gerejanya juga. John Calvin berkata gini, bagaimana seorang dapat menembus ke dalam pikiran, berakar di sana menghasilkan buah serta memperbaharui orang yang mendengarkan jika bukan karena Roh Kudus yang membuat firman itu hidup? So, yuk kita sadari bahwa kita semua ini adalah sarana Roh Kudus untuk menginsafkan dunia. So, betapa bersyukurnya kita ya, kalau kita dipanggil sebagai rekan sekerja Allah untuk memberitakan Injil. Ya. Dan kita selalu berdoa agar Roh Kudus menginsafkan orang-orang di sekitar kita. Dan kita berani untuk menceritakan Injil kepada semua orang. Amin. Lanjut, Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Ia akan memuliakan aku. Tuh, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya
daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Kalau kita baca ini, yang awal itu dikatakan ia akan memuliakan aku, dan yang terakhir dikatakan ia akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Maka kalau kita lihat ini, maka Roh Kudus akan selalu tertuju dan memuliakan siapa? Kristus. Roh Kudus akan selalu tertuju dan memuliakan Kristus. Kita bisa ukur ini menjadi ukuran untuk diri kita, teman-teman. Setiap kali kita mengalami Roh Kudus dalam hidup kita kan sering ngomong gitu kan, kita mengalami pengalaman roh dalam hidup kita. Nah, ini memuliakan siapa? Memuliakan Kristus atau memuliakan diri kita? Gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu memuliakan Kristus atau memuliakan gedungnya? Atau bahkan mungkin memuliakan pendetanya? Ini beda. Karena semua yang berasal Roh Kudus itu akan selalu tertuju dan memuliakan Kristus. Roh Kudus gak suka menarik perhatiannya kepada dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus itu gak menarik ya. Roh Kudus tidak akan menarik setiap pekerjaannya itu untuk memuliakan nama Roh Kudus itu. Tapi dia selalu memuliakan Kristus. Jadi Roh Kudus itu selalu kristosentris. Apa itu? Terfokus kepada Kristus. Semua karunia Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus dan meningkatkan kasih setia kita kepada Yesus. So, ini dengan tegas kita bisa katakan gini. Apapun yang meninggikan Roh Kudus di atas Yesus itu jelas gak Alkitabiah. Sekali lagi, apapun yang meninggikan Roh Kudus di atas Yesus itu jelas gak Alkitabiah. Jika ada yang menaruh perhatian pada karunia Roh Kudus lebih daripada Yesus, menaruh perhatian pada karunia Roh Kudus, khotbahnya semua tentang karunia Roh Kudus, apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidupnya, gitu ya, melebihi dari Yesus, melebihi dari apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita, maka sesungguhnya mereka kehilangan tujuan utama dari kehadiran Roh Kudus itu sendiri. J. Parker bilang gini, memberi ilustrasi siapa Roh Kudus melalui lampu sorot. Tugas lampu sorot bukanlah untuk menarik perhatian kepada dirinya sendiri, tapi untuk menunjukkan keindahan dan kemegahan objek yang disorot. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk mengatakan, lihat Yesus. Lihat apa yang Yesus sudah kerjakan buat kamu semua. Lihat karyanya yang begitu besar untuk setiap kita. Lihat keindahan dari apa yang telah Yesus lakukan. Lihat kemuliaannya. Apakah Anda sudah melihat Yesus? Nah itu pekerjaan Roh Kudus. So hari ini kita bisa introspeksi hati kita, introspeksi diri kita. Apakah Roh Kudus sudah seperti itu dalam hidup kita? Kalau enggak seperti itu, hari ini bisa dipastikan itu bukan Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus, ya. Oke, bagian yang ketiga. Implikasinya, implikasi Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Roh Kudus tidak pernah menarik perhatiannya pada dirinya sendiri, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga tidak menarik perhatian kepada dirinya. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak banyak berbicara tentang penglihatan, nggak banyak berbicara tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan. Di mana dia dapat dipandang menjadi orang hebat. Ingat ayat yang, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Ya,
Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tapi apa di bawahnya bilang, enyahlah engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Dan aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena seringkali kita ini mengagungkan pekerjaannya ini melebihi Yesus. Kita katakan itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus nggak banyak berbicara mengenai penglihatan yang dia udah dapatkan. Dan itu seakan-akan membuat, wah hebat ya gua ya. Gua bisa penglihatan nih. Hari ini ada apa? Panggil nabinya, biar dia yang melihat. Panggil nabinya, supaya dia melihat. Kenapa kamu nggak tanya Roh Kudus aja? Ketika kamu mau kerja, nggak ngerti apa yang mau kamu kerjakan, panggil nabinya, biar dia bernubuat atas aku. Wih, panggil nabinya loh. Bukan doa ke Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus gak banyak bicara tentang apa yang sudah dia lakukan buat Tuhan. Sekali lagi, orang yang dipimpin Roh Kudus tidak banyak berbicara tentang apa yang sudah dia lakukan buat Tuhan. Gak penting itu. Gak penting. Orang yang dipimpin Roh Kudus juga gak banyak berbicara memamerkan pengetahuannya tentang Tuhan. Nggak butuh juga. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan terus kembali ke satu pusat gravitasi hidup, yaitu Yesus Kristus. Ia bukan hanya berbicara tentang Injil, tetapi terus membiarkan Injil itu membentuk pilihan-pilihannya. Kata-katanya. Bahkan luka-lukanya. Roh Kudus akan terus membimbing kita untuk melihat keindahan dan kemuliaan Kristus di setiap halaman Alkitab. Bagaimana caranya? Roh Kudus adalah penolong yang lain. Nah, saya ingin kita semua lihat ini. Satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 versi BIMK. Katakan, anak-anakku, saya menulis ini kepada kalian supaya kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil itu. Ia akan memohon untuk kita di hadapan Bapa. Nah, Yohanes menulis dengan suara yang sangat gentle, penuh kasih. Dia bilang, anak-anakku. Ya. Ini nada pastoral yang sebenarnya. Bukan legalistik. Dia katakan anak-anakku. Dia nggak menghardik dulu, nggak ngusir dulu, tapi dia mengasihi kita dulu. Gitu kan. Dikatakan supaya kalian jangan berbuat dosa. Jadi di sini kekudusan itu sebenarnya serius. Gitu kan. Yohanes sangat tegas, murid Yesus dipanggil untuk menjauh dari dosa. Tujuan Injil bukan membuat dosa menjadi ringan, tapi membuat hati kita sebenarnya alergi terhadap dosa. Sebenarnya itu. Tapi kalau ada yang berbuat dosa, itu kan dikatakan, tapi kalau ada yang berbuat dosa, nah ini realitas kejatuhan kita. Ya, setiap manusia punya natur dosa. Kita selalu jatuh dan jatuh lagi. Yohanes realistis. Kita dipanggil untuk hidup kudus, yes, benar. Tapi dia tahu manusia itu jatuh. Tapi ini bukan license untuk kita berbuat dosa. Tapi jaminan bahwa ketika kita jatuh, pintu surga itu nggak langsung tertutup. Kan seringkali gitu kan. Ketika kita jatuh dalam dosa, pintu surga seakan-akan tertutup buat kita. Nah, Tim Keller bilang gini, bagus banget. Kita jauh lebih berdosa dari apa yang pernah kita bayangkan.
Kamu bayangkan hari ini dosa kamu seperti apa? Sebenarnya kita jauh lebih berdosa dari apa yang kamu bayangkan. Tetapi jauh lebih dikasihi dari apa yang pernah kita harapkan. Kita itu dikasihi banget, teman-teman semua. Kita itu dikasihi banget. Nah, di ayat yang itu berikutnya, maka kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil itu. Nah, kalau kita bicara tentang seorang pembela, ini bahasanya aslinya itu parakletos. Ini seperti yang tadi kan, parakletos. Ini juga parakletos yang artinya pengacara atau advokat ilahi. Nah, kata pembela atau advokat ini adalah siapa? Seorang yang berdiri di pengadilan menjadi pembela kita. Ya, bayangkan konteksnya misalnya Jakarta hari ini, ya, seperti seseorang yang masuk persidangan karena salahnya sendiri, ya. Dosa kita, berkasnya, kasusnya lengkap, dan kita nggak bisa menang. Terhadap dosa, kita nggak akan pernah bisa menang. Nggak akan pernah bisa menang. Saya pernah menghadapi kasus cukup lumayan besar, beberapa tahun yang lalu. Dan saya harus menghadapi itu, saya jatuh bangun menghadapi itu, dan saya butuh lawyer. Saya butuh pembela. Saya butuh pengacara. Karena saya nggak sanggup untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya nggak sanggup. Saya butuh lawyer. Nah, Yesus itu adalah advokat kita dalam berdiri di depan Bapa. Yesus berkata gini, Bapa, jangan menghukum dia. Aku nih udah dihukum untuk menggantikan dia. Yesus ngomong gitu. Jangan hukum Glenn. Karena aku sudah menggantikan Glenn. Aku dihukum, aku sudah menggantikan Glenn. Bapak, jangan hukum Stephen. Karena aku sudah dihukum untuk menggantikan Stephen. Bapak, jangan hukum Revano. Karena aku sudah dihukum untuk menggantikan Revano. Yesus bukan pembela yang memanipulasi bukti, tapi pembela yang sudah menerima hukuman kliennya. Kita ini semua. Dia dihukum karena kita. Bahwa hukuman yang seharusnya kita terima, semuanya sudah ditimpakan kepadanya. Nah, kalau di Indonesia, pengacara atau advokat itu banyak yang bisa disuap. Ya. Kasus bisa dimainin. Keadilan bahkan bisa dibeli. Tapi Yesus enggak seperti itu. Ia memohon untuk kita di hadapan Bapa. Yesus berdoa untuk kita sekarang. Ya, seperti waktu dia berdoa buat Petrus. Ingat, waktu Petrus belum menyangkal Yesus 3 kali. Akhirnya Petrus dicari oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus berdoa buat Petrus. Beda dengan Yudas. Ini nanti saya udah pernah khotbahkan ini, tinggal buka di YouTube aja. Yesus bukan hanya pernah mati. Ia sedang menjadi pembela kita setiap detik sampai saat ini. Amin. So, hari ini ketika kamu jatuh dalam dosa, jangan kabur. Karena datanglah kepada pembela kita. Banyak di Jakarta ini orang yang berpikir gini nih. Kalau saya jatuh lagi, jatuh dan jatuh lagi, Tuhan pasti nek. Tuhan pasti muak sama kita. Masa udah beberapa kali minta ampun, gagal dan gagal lagi. Tapi Yohanes di ayatnya ngomong gini, kalau jatuh, datanglah. Bukan gini, bukan kalau kamu cukup kudus, itu bukan. Tapi kalau jatuh, datanglah. Tapi kalau kamu berdosa, itu ada pembelanya. Amin. Jangan menukar pembela kita dengan pembela-pembela palsu. Kita sering mencari pembela atau advokat lain.
pembela berupa pembenaran diri kita. Gitu kan? Seringkali kita sudah jatuh, seringkali kita berdosa, kita mencarinya dengan cara apa? Enggak bertobat. Tapi kita mengelak dengan membenarkan pembenaran diri kita. Atau bahkan menyalahkan orang lain. Udah tahu kita yang salah, kita salahin orang lain. Supaya orang-orang melihat kita yang benar. Kita sebagai manusia selalu playing victim. Selalu. Atau kita jatuh, tapi kita pelayanan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Orang melihat bahwa kita ini orang yang cinta Tuhan. Kita ini orang yang kudus karena melayani. Nah, itu pembelaan sebenarnya. Tapi nggak butuh itu semua. Semua itu rapuh. Serius, semua itu rapuh. Tapi hanya Yesuslah pembela sejati kita. Amin. So, di salib terjadi pertukaran yang besar. Ayat ini tadi semua, ini menunjuk kepada Yesus dan pertukaran salibnya. Di salib terjadi pertukaran yang besar. Yesus menjadi tertuduh supaya kita dibela. Yesus dianggap bersalah supaya kita dinyatakan benar. Yesus tidak dibela di bumi supaya kita dibela di surga. Di salib Yesus tunduk di bawah murka Allah supaya sekarang kita bisa berdiri di hadapan Allah dan berkata, aku sudah membayar lunas semua dosanya. Karena Yesus bukan sekedar pembela yang berargumen atau omong doang. Ia adalah pembela yang mati bagi kita. So kita punya Yesus hari ini. Kita punya Yesus bukan sekedar sosok yang baik. Bukan sekedar guru moral. Tapi pembela yang sempurna buat setiap kita. Karena jujur aja, di pengadilan kekudusan Allah, ya, kita semua nggak akan pernah punya peluang buat menang. Nggak pernah. Semua bukti itu mengarah sama kita. Semua bukti mengarah sama kita. Rekaman dosa kita lengkap. Niat tersembunyi kita. Fantasi hati kita. Motivasi gelap kita. Omongan-omongan pahit kita. Amarah yang disimpan bahkan. Kita nggak perlu marah dengan kata-kata. Tapi amarah yang disimpan pun itu dosa. Bahkan kecanduan yang dinikmati diam-diam. Kecanduan nonton bokep. Ya. Kecanduan mungkin apa? Onani, masturbasi. Kecanduan apapun itu, name it. Itu semua direkam, teman-teman semua. Itu semua direkam. Semua bukti-bukti itu mengarah ke kita. Semua ditampilkan dengan layar raksasa surgawi. Tanpa filter, tanpa diedit. Dan di sana kita nggak cuman sekedar lemah. Waktu lihat itu kita nggak sekedar lemah. Tapi kita bersalah. Dan gak ada pengacara di dunia ini yang bisa membela orang yang benar-benar bersalah ya tanpa bohong. Gak ada. Tidak ada pembela yang dapat dengan jujur berkata kepada hakim yang maha kudus, Pak Hakim, bebaskan dia. Gak ada. Karena Allah kita itu gak bisa disuap dan gak bisa dibohongin. Dia tahu semuanya. Makanya kita butuh pembela. Kita butuh pembela. Makanya Yohanes bilang, kita mempunyai seorang pembela. Pembela yang sempurna. Pengacara sejati tidak mencari simpati. Ia mengajukan kasus yang tak terkalahkan. Pengacara yang baik tidak berdiri dan berkata, Bapak, tolong maklumi dia. Dia lagi capek.
Pengacara yang baik tidak berdiri dan berkata gini juga, Bapak, ampuni dia. Enggak, dia anak baik loh sebenarnya. Kan kita sering ngomong gitu kan, sebenarnya dia ini baik loh, gitu kan. Dia juga enggak ngomong gini, Bapak, jangan hukum dia. Karena dia rajin pelayanan. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Itu pembela palsu. Itu advokat palsu. Karena pengacara sejati selalu membela dengan bukti yang kuat. Kasusnya harus tak terbantahkan. Harus berdiri di atas hukum yang kokoh. Lalu apa bukti Yesus? Lalu apa argumen Yesus? Di hadapan Allah, Yesus tidak memohon belas kasihan. Sama sekali enggak. Tapi ia mempersembahkan darahnya. Ia tidak berkata, dia enggak ngomong gini, Bapak, jangan hukum Revano. Dia enggak ngomong, Bapak, jangan hukum Nenat. Bapak, jangan hukum Rio. Enggak, dia enggak berkata seperti itu. Bapak, jangan hukum Revano, dia mencoba kok. Enggak. Tapi dia berkata gini, dia berdiri dan berkata, Bapak, hukum sudah dijatuhkan, murka sudah dilampiaskan, darah sudah tertumpah, hutangnya sudah aku bayar lunas. Itulah argumen hukum paling kuat dalam sejarah alam semesta. Karena di kayu salib sesuatu terjadi. Sesuatu yang begitu dahsyat sampai langit gelap dan bumi bergetar. Sesuatu yang bahkan para malaikat tidak bisa berhenti kagum ketika memandangnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Di sana di Golgota, yang tidak bersalah menerima vonis seperti penjahat yang sangat kejam. Dia yang tidak pernah berdosa diperhitungkan sebagai dosa itu sendiri. Dia yang kekal harus masuk ke dalam maut. Dia yang gak layak dihukum dicampakkan seperti sampah. Dia yang kudus harus ditelan oleh gelap, bahkan sendirian. Dia yang sangat tinggi harus jatuh sedalam-dalamnya. Supaya apa? Supaya kita ini loh orang-orang yang pantas dihukum, dinyatakan benar. Supaya kita yang seharusnya menjadi terdakwa, duduk di bangku bebas. Supaya kita yang seharusnya kehilangan Allah, mendapat Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ketika Yesus berkata, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Ia sedang mengajukan bukti final di hadapan mahkamah surga. Sejak itu, setiap kali kita jatuh, setiap kali kita tersandung, setiap kali kita merasa gak layak, dan iblis datang membawa berkas-berkas dosa-dosa kita yang tebal, lengkap, dan jahat. Yesus berdiri di depan Bapa dan berkata, lihat tanganku, lihat lambungku, lihat darahku. Ini bukti bahwa dia, ini bukti bahwa Glenn, ini bukti bahwa Nenat, ini bukti bahwa Rio, ini bukti bahwa Mario, ini bukti bahwa Marco, ini bukti bahwa Revano, ini bukti bahwa Dev, ini bukti bahwa kita semua adalah milikku. Dan tidak ada tuntutan lagi atas mereka. Dan surga terdiam. Karena kasusnya tertutup rapat. Hukumnya telah ditegakkan. Dan darah telah berbicara lebih keras dari tuduhan apapun dan tuduhan manapun.
Karena pertukaran salib itu, Roh Kudus bisa berdiam di dalam kita hari ini. Roh Kudus tidak bisa tinggal di rumah yang kotor. Tetapi darah Yesus menguduskan rumah itu. Roh Kudus tidak bisa berdiam di hati yang najis. Tetapi salib membersihkan, mempersiapkan dan mengundangnya. Habitasi Roh Kudus bukan karena kita kudus. Tapi karena Yesus sudah menjadi najis menggantikan kita. Kehadiran Roh Kudus bukan karena kita hidup bersih, tetapi karena Yesus mati dalam kehinaan untuk membersihkan kita. Dan Roh Kudus bisa tinggal karena Yesus pernah ditinggalkan. Amin. Yuk kita merenung kehidupan kita. Kita bertanya dalam hati kita, apakah Roh Kudus yang benar itu, yang berdiam dalam hidup kita? Kita bisa jawab beberapa pertanyaan implikasi ini. Jika Yesus sudah mati untuk memenangkan kasus saya selamanya, mengapa saya masih hidup seperti orang yang harus membela diri sendiri? Seringkali kita masih membela diri kita sendiri. Seringkali kita jatuh di dalam dosa, tapi kita berusaha menutup rapat dosa kita. Bahkan ketika orang berkata, kamu melakukan ini. Kamu salah loh, karena kamu melakukan ini. Ketika ada orang yang menegur dengan kasih, kita marah. Kenapa? Karena kita berusaha menutup rapat-rapat dosa itu. Ketika kita menutup rapat-rapat dosa itu, kita sedang tidak menghargai karya Tuhan di atas kayu salib buat setiap kita. Karena sesungguhnya bukan kita yang menebus dosa kita sendiri, tapi Dia yang mati di atas kayu salib, yang menyucikan, menebus setiap dosa-dosa kita. Kita hari ini mati, Dia yang hidup. Dia harus mati supaya kita hari ini hidup. Sesungguhnya kita gak berharga, Dia yang berharga. Tapi Dia menjadi tidak berharga di atas kayu salib, supaya kita yang tidak berharga ini beroleh keberhargaannya. Apakah saya masih percaya pada pencitraan, performa rohani, atau opini manusia daripada pembelaan Kristus? Apakah kita sakit ketika orang ada bicara jelek buat kita? Apakah kita sakit ketika ada orang yang menyinggung kita? Kita udah dibela oleh Kristus. Amin. Jika Yesus sudah dituduh agar saya dibenarkan, dosa apa yang masih saya sembunyikan seolah-olah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Sekecil apapun dosa kita, Dia tahu. Tapi kita manusia selalu menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita selalu ngumpetin dosa-dosa kita serapat-rapatnya, seperti Tuhan itu gak tahu. Bahkan kita merasa mampu kadang-kadang untuk bisa menutup dosa kita. Sesungguhnya kita lagi sombong. Kita sombong karena sebenarnya kita gak mampu loh. Kita gak mampu untuk gak jatuh dalam dosa. Kita selalu berpikiran tentang dosa. Jika pembela saya kuat, mengapa saya masih takut mengakui kegagalan saya di hadapannya? Jika salib telah menjadi bukti hukum bahwa saya diterima Allah, kenapa saya masih mencari penerimaan dari dunia? Like, komen, pengakuan, reputasi. Ketika kita gagal hari ini, ketika kita berjalan gak sesuai dengan apa yang dunia bilang baik, kita tutupi itu semua.
rasanya takut banget kalau penerimaan kita ini hilang. Waktu kita buka IG, kalau yang like banyak, happy banget. Viewernya banyak, happy banget. Apakah saya masih mengejar pembenaran sosial yang rapuh? Padahal saya sudah punya pembenaran surgawi. Jika Roh Kudus sekarang tinggal di dalam diri saya karena darah Kristus membersihkan hati saya, area mana dari hidup saya yang masih saya tutup agar Roh Kudus tidak menyentuhnya? Seringkali kita seperti itu loh. Seringkali kita seperti itu. Kita tutup rapat supaya Roh Kudus gak menyentuh itu. Saya pun mengalami itu. Bahkan ada satu titik di mana saya takut bahkan untuk berdoa. Karena saya tahu ketika saya berdoa, saya tahu Roh Kudus akan memberitahukan kepada saya kebenarannya itu seperti apa. Dan saya takut untuk menerima kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan membuat saya keluar dari zona nyaman saya. So, kita gak memberitahukan itu. Kita menutup rapat. Padahal Tuhan tahu sebenarnya. Bagian hati mana yang ingin saya pertahankan. Untuk diri saya sendiri. Motivasi, hubungan, kebiasaan, kemarahan, berhala hati kita, kontrol, penerimaan, kuasa, kemarahan, kesombongan. Yuk kita introspeksi hati dan diri kita. Kita introspeksi dan kita bertobat. Kita bertobat. Di pengadilan Allah, kita memang bersalah. Tapi pembela kita sudah dihukum menggantikan kita. Itulah sebabnya hari ini kita bisa berdiri. Bukan karena kita kuat. Tapi karena salibnya sudah menang untuk setiap kita. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan karena hidup kita bersih. Tapi karena Kristus pernah hancur disalib untuk membersihkan kita. Kehadirannya adalah bukti bahwa pembelaan Kristus selalu cukup bagi orang yang lemah. Roh Kudus berdiam di dalam kita karena Yesus pernah ditinggalkan bagi kita. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu terhadap setiap kami. Hari ini, biar kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat. Kalau kami ternyata bukan percaya kepada Roh Kudus, tapi kami lebih percaya kepada diri kami sendiri. Dan kami lebih percaya kepada dunia. Kami juga mau bertobat Tuhan. Bahwa kami merasa mampu untuk menebus diri kami sendiri. Kami juga mau bertobat kalau hari ini kami gak menghargai karya-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Darah-Mu yang sudah tercurah buat setiap kami. Dan kami juga mau bertobat kalau sampai hari ini kami masih sombong untuk bisa menutupi semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu yang begitu manis untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.